I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling pada kali ini. Untuk lebih dekatnya lagi dan kita kenal satu sama lain, kita kenalan terlebih dahulu ya. Dari saya, nama saya Rul Subratun aja, biasa dipanggil dulu. Selanjutnya, Saya Sia Zahra, biasa dipanggil Sia. Saya Lela Sejono, biasa dipanggil Lala. saya Nela Siti Fadila, bisa dipanggil Nela. Nama saya Revani Ananda Brahma, bisa dipanggil Revani. Udah kenal semua? Ya. Ingat ya satu sama lain. Sama ini siapa namanya? Ini? Elevani. Ya. Sebelumnya teman-teman, apa kabar nih? Tadi perjalanan ke sini gimana? Nggak ada tilangan. Ada tilangan ya? Aman. Ya, untuk selanjutnya jadi tujuan teman-teman di sini sebelumnya mungkin kan mau nanya dulu nih teman-teman, kan ini sesi konseling kelompok gitu ya. Teman-teman sebelumnya udah pada pernah yang namanya ngalamin kayak sesi konseling kelompok belum? Belum pernah. Berarti ini baru pertama kalinya ya. Dan sebelumnya saya juga mau nanya teman-teman udah pada tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum tahu. Dan nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan ke Mbak Lulu, bisa dijelaskan. Jadi konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada individu atau kepada siswa untuk menyelesaikan permasalahan dengan dinamika kelompok. Kayak gini, ini kan dinamika kelompok, nggak secara individual. Kurang lebihnya konseling kelompok itu seperti itu. Kemudian dalam konseling sendiri itu ada beberapa asas. Apa aja Mas ya? Ya, jadi di dalam konseling kelompok itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, sama asas kenormatifan. Jadi seperti nanti yang namanya asas itu kan kayak ibaratnya kayak aturan atau hak dan yang harus kita taati dalam sesi konseling ini. Jadi nanti dari saya sama Kak Lulu bisa memastikan bahwa semua sesi konseling yang kita jalankan di pertemuan kali ini akan dijamin aman kerahasiaannya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Jadi pada sesi konseling kali ini kita langsung masuk aja ya. Kita mengambil tema culture shock dalam dunia pesantren. Sebenarnya saya juga udah kirim Google Form angkat yang mbaknya udah jawab semuanya ya. Udah pada tahu culture shock itu apa? Apa? Iya, apa sih ya? Kan itu kayak pertama kali aku presentasi itu pertama itu pesantren sebelumnya mungkin. Iya benar, kayak perasaannya tadinya ya kayak kan di rumah seperti Komando kan jadi perasaannya beda banget gitu ya. Mungkin dari Kak Levani atau Kamela? Iya, sama pendapat sih, kayak mungkin pergesekan kultur dari sebelumnya sama yang dilakukan setelahnya mungkin ya, jadi kayak ada perbedaannya gitu, jadi kayak merasakan ya kebiasaannya berbeda gitu. Dan itu emang kalian rasakan sangat berbeda ya saat di rumah sama di pondok ya. Betul. Ya, jadi teman-teman di sini mungkin dulu pas di pesantren gitu ya, waktu pertama kali masuk pesantren itu kan pastinya banyak banget yang membuat kaget. Mungkin bisa disebutin salah satunya dari Kak Levani dulu. Mungkin pertama kali masuk itu dari sit ya, tapi juga karena kan harus kamar tuh harus beberapa orang gitu, yang biasanya kayak sekamar cuma sendirian, sekarang tuh harus sekamar kayak misalkan 6 orang, 4 orang gitu sih, yang hampir nggak terbiasa buat satu kamar buat orang. Kalau dari Kak Levani sendiri tuh lebih suka kayak yang sendirian atau ada temennya gitu kalau misalkan
sebelum ke pondok sih awalnya tuh kayak enakan sendiri gitu loh, kayak private apa-apa. Kalau misalkan baru-baru tuh nggak apa ya, privasinya tuh ganggu gitu. Terus Kalau untuk Kak Melas, Dari saya kan, saya sebenarnya di pondoknya tuh kamar berdua, dan di rumah pun kadang berdua kadang sendiri sama adik kan, jadi nggak terlalu aneh banget. Cuman kayak peraturannya itu loh, kayak nggak boleh keluar jam malam yang kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau di rumah kan masih boleh-boleh aja, yang penting jangan lebih dari jam 10. Nah kalau di pondok tuh maghrib ternyata udah ada di pondok, terus malamnya harus ngaji yang kayak gitu-gitu. Karena kan di rumah juga ngaji, cuman kayak nggak ngaji yang sampai dalam kitab-kitab gitu, jadi kayak agak kaget sih sama kayak gitu. berarti kayak lebih ke ini ya, Pembelajaran kalau untuk Kak, ya sama sih rata-rata kayak gongsi kan. Terus kebetulan di pondoknya saya itu satu kamar tuh 12 orang. Nah itu kan ada biasanya tuh satu teman itu susah banget sifat satu teman ini. Jadi apalagi saya introvert gitu kan, jadi susah banget tuh pas pertama mulai itu nangis pernah satu minggu nangis itu. Dia tuh adaptasinya yang susah itu. berarti dalam waktu tadi kan katanya nangis ya, dalam 1 minggu itu setiap hari berturut-turut nangis gitu. Saking kagetnya. Tapi nangisnya di kamar mandi atau? Iya. Ya itu mungkin udah jadi hal yang lumrah bukan anak-anak pondok dulu kan. Pasti di awal juga pasti ada nggak betahnya gitu. Apalagi kayak kita harus mengenal orang itu, harus benar-benar tahu semuanya orang banyak gitu kan. Sedangkan itu kan butuh waktu yang lama gitu. Terus dari teman-teman semua tuh pernah bayangin nggak sih kalau dunia pesantren tuh ternyata kayak gini gitu? Atau sebelumnya kalian tuh bayanginnya ya udah pesantren ngaji, atau ada hal apa sih hal yang baru, terutama yang kalian tuh benar-benar oh ternyata di pesantren tuh kayak gini gitu. Dari apa juga silakan? Dari mereka. Sebenarnya kalau misalkan yang kebetulan pondok yang aku tempatin tuh nggak yang terlalu pondok banget gitu loh, lebih ke modern. Tapi kalau misalkan nggak ada yang bikin terlalu kayak banget sih, cuman peraturan yang kayak nggak pernah ngaji ini tiba-tiba ngaji ini tuh kayak, wih gimana ya, kayak nggak paham loh, aku tuh belum paham. Sedangkan teman-teman yang lain tuh kayak udah pada paham banget sih, kayak ngerasa berkecil hati gitu loh, kayak ih aku nggak bisa ngaji ini loh, teman-teman aku yang lain udah pada bisa, kayak ketinggalan jauh banget. Itu yang bikin shock sih pertama kali di pondok gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya pandangan pondok tuh kayak nggak boleh bawa HP, nggak boleh, pokoknya pulang ke rumah tuh kalau nggak lebaran ya habis libur semester kayak gitu. Nah ternyata kalau di sini tuh kayak bawa HP boleh, terus acaranya banyak banget, dan itu kegiatannya sampai malam, sampai jam 1, jam 2. Itu yang bikin kaget yang kayak gitu. Kirain aku tuh yang namanya pondok tuh ya udah ngaji aja gitu, nggak ada kegiatan-kegiatan Kayak pentas seni gitu. Nah terus kebetulan di pondok aku tuh pembagian kamarnya tuh pakai kelas loh. Kirain aku yang pondok satu kelas satu kamar 20 orang, berapa orang gitu, dan pakai kelas gitu, kayak kaget aja gitu. Dari saya gitu. Kalau dari mana? Ya mungkin rata-rata sama ya. Dari pandangan saya tuh pondok tuh kayak ya itu ngaji setiap rutin gitu kan, dari sehari itu. Ternyata kalau di proses itu kan iya sama ya kayak Mbak ini modern gitu kan, nggak yang sampai seharian itu kan. Jadi itu sih. Terus kitab-kitab ya, banyak kitab-kitab yang saya Ya mungkin juga ini ya, kalau kita kan biasanya suruh ngajiin gitu kan. Iya, Itu mungkin yang ada bisnya susah sekali ya. Dan itu kan juga mungkin dari guru ngajarin, cuman kan nggak ngajarin yang benar-benar ngajarin gitu kan. Butuh kemandirian juga gitu. Ya, dan mau nanya nih, kalian tuh waktu kultus di pondok itu kayak kalian tuh butuh berapa waktu sih untuk menghadapi itu semua gitu, yang benar-benar kayak setelah itu tuh kalian kayak bisa lebih kayak ke penerimaan diri kalian kayak gitu. Kalau dari Mbak berapa ya? Pertama itu kan waktu bulan September masuk pondok. Ya sekitar 2 bulan 3 bulan lah ya, baru bisa kayak terima oh gini ya gini, itu baru bisa beradaptasi sama teman-teman pondok sekitar gitu. kalau dari Kalau dari saya sih nggak lama sih ya, soalnya saya juga orangnya gampang adaptasi. Cuman di pondok tuh kayak
pokoknya nggak lama deh, soalnya satu komplek tuh ada banyak orang yang satu daerah, karena kan saya dari luar Jawa Tengah kan, dari Jawa Barat gitu, jadi nggak terlalu susah keadaan orang-orang itu satu frekuensi, jadi nggak terlalu bikin tertekan banget. Cuman yang bikin tertekannya tuh peraturannya yang terlalu strict lah. Aku taunya pondok modern tuh nggak se-strict ini, tapi ternyata lebih deh kayaknya, mungkin karena aku yang nggak pernah mondok, jadi kayak kok mondok kayak gini gitu, nggak kayak pandangan aku kayak berekspektasi oh mondok tuh kayak gini, tapi ternyata di luar ekspektasi aku. Jadi yang bikin ada lagi sama peraturannya, orang-orangnya mah biasa aja. Kalau Mbak Alif, Kalau dari aku sendiri sih nggak lama, cuman kadang tuh pas pertama kali ini di pondok tuh aku ngerasa kayaknya salah dari pondok, karena kan itu beda banget sama ajarannya di rumah sama pondok yang aku pilih gitu loh. Karena di rumah aku kebiasaan lingkungan aku yang NU, terus aku pilih pondoknya ke Muhammadiyah, jadi kayak ada ketimpangan kan, kayak biasanya aku tuh ngajinya kayak gini, terus sedangkan di Muhammadiyah kayak gini. Sebenarnya nggak jauh beda, cuman doanya tuh ada yang beda gitu loh. Jadi secara langsung kan harus ngulang lagi doanya gitu, harus hafalin lagi gitu sih. ya, berarti paling mungkin tadi paling lama dari Mbak Alif Iya. sekitar 2 bulan 3 bulan itu. Nah, dalam masa mungkin putus itu tuh kayak kalian kan juga sebagai mahasiswa ya jatuhnya di sini, dan kayak ada nggak sih kayak kalian tuh gimana cara nanganin kalian tuh kayak membagi tugas antara di pondok sama di lingkungan perkuliahan gitu, sedangkan kayak tugas kuliah kan udah bukan kayak tugas anak SD lagi ya yang cuma kerjaan soal kayak gitu. Itu gimana cara membagi waktunya? Mungkin dari Mbak Amel. Kalau dari saya sih karena mungkin gak jauh beda dengan SMA kan masih tugasnya sampai malam gitu. Terus paling keganggu jam tidur doang sih, yang benar-benar keganggu jam tidur doang, jadi nggak terlalu masalah kalau buat tugas. Cuman yang susah tuh kalau tugas kelompok. Sedangkan kalau dari pondok kan nggak diizinkan keluar malam. Nah itu yang bikin susah tuh yang tugas kelompok kayak gitu. Paling kayak malah jadi beban jatuhnya saya kalau di kelompok, dan kalau di pesantren kan teman-teman kelas tuh nggak semua di pesantren itu, jadi agak susah kan. Itu sih kalau masalah pembagian tugas mah nggak benar, tapi kalau kelompok dan jam tidur yang keganggu sih. Kalau dari Kalau dari aku sendiri nggak ada permasalahan di dalam pembagian waktunya. Kebetulan juga kan pondok yang aku tempati itu nggak yang sakit banget sampai ngeganggu jam tidur, jam belajar gitu. Jadinya cukup fleksibel sih sebenarnya. Kadang kalau yang nggak enaknya tuh kalau misalkan yang kayak Mela tadi kayak kelompokan gitu di luar, kadang pengen yang kayak sampai jam malam, sedangkan di pondok kan nggak bisa loh sampai terus itu doang sih. ya kalau dari Sama sih, maksudnya ya itu dari mengganggu jam tidur gitu ya. Kalau di pondok saya itu kan ngajinya tuh sampai jam 10 ya kan, dari maghrib sampai jam 10 lah. Itu memang kegiatan setiap hari. Iya, setiap hari seperti itu, jam 10 itu. Apalagi kalau malam minggu gitu ya, lebih kegiatannya lebih pada nilai itu. Iya, sangat mengganggu ya, apalagi itu pas tugas kuliah kan banyak ya, bukan cuma ini. Iya, seperti itu sih. Terus lebih ke ya izinnya susah. Ya, Perizinan boleh sebenarnya boleh keluar malam, cuma izinnya harus menyatakan ini. Nah, ya susah. kayak alurnya terlalu banyak. Nah, iya. Ya, dan mungkin kayak untuk pembagian waktu kan itu kalian maksudnya udah bisa handle sendiri karena usia kalian juga udah bukan usia anak-anak lagi gitu, jadi sudah bisa membagi waktunya kayak gitu. Terus ada lagi nggak yang kayak membuat teman-teman tuh ngeganjel waktu kalian tuh pertama kali masuk pesantren dan kalian juga kuliah kayak gitu, yang bikin kalian ngeganjel tuh ya apa? Kalau saya sih perbedaan bahasa, terus cara pembelajaran. Jujur aku kan emang bener-bener belum pernah mondok, apalagi baru tahu ada kitab ini. Terus kan kalau di pondok pasti beli ya. Terus aku ngerasa kayak pelajarannya tuh nggak masuk loh, karena mungkin perbedaan bahasa, terus harus pakai apa tadi namanya pegon itu juga nggak diajarin pegonnya benar-benar. Jadi nulis pakai Latin, terus ustadznya cepat, itu benar-benar kayak ngeganjel. Terus jadi kayak aku belajarnya sia-sia loh, jadi nggak nerap, terus ngomongnya cepet, terus belum teman-temannya yang
aku baru tahu ternyata nggak semua orang berbahasa Jawa itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu susah banget adaptasinya. Untung aku punya teman yang satu daerah terus punya keturunan Jawa, jadi kayak masih bisa nge-translate. Jadi itu susah komunikasi, terus jadi kayak di pondok tuh ngerasa kayak aku minoritas gitu, jadi nggak agak gimana gitu kalau di pondok. Itu yang mungkin ngerasa dari Mbak Mela kan paling berat untuk ngadepin kayak Iya. menjalani itu ya, karena dari segi bahasa aja udah beda Susah nih gitu. ya, itu dari segi bahasa. Dan waktu kayak lagi ngaji gitu, kayak gurunya tuh ketika menyampaikan pakai bahasanya Jawa. pakai bahasa Jawa. Jawa yang apa? Jawa yang halus. Iya, Jawa siap, Jawa halus. Jadi sama sekali nggak masuk di Melanya. Tapi Mbak Mela sendiri pernah kayak manggilnya di sana Ustadz ya? Iya Ustadz. Tad bisa nggak sih kayak terakhir dong pakai bahasa Indonesia atau gimana gitu? Enggak, soalnya udah mungkin dari dulunya pakai menerjemahinnya pakai bahasa itu. Terus juga kan Ustadznya tuh orang Sunda, tapi dia juga punya pondok di Jawa, jadi lebih sering ngomong Jawa. Tapi kalau ngomong Sunda bisa, cuma kayak Ustadznya lebih membiasakan tempat di situ, jadi lebih milih bahasa yang mayoritas bisa gitu. Jadi agak susah. Ustadznya juga bahasa Indonesia juga kurang lancar masalahnya, jadi kayak susah juga sama. Kalau dari Mbaknya, Iya sih, sama kayak ngaji terus kayak hafalan kayak harus dipaksa setiap ya kan, setiap hari harus hafal ini gitu ya. Ya walaupun cuma juz 30, cuma kan kita sebagai orang yang nggak pernah susah gitu loh, kayak harus dipaksa, apalagi sama tugas kuliah ini gitu kan, jadi susah sih. itu hafalan ditarget setiap hari harus toren atau Iya harus satu, misalkan surat pendek itu ya sehari satu, misalkan surat panjang bisa dua. Kalau dari Kalau yang ganjel itu sih kayak hafalannya. Aku tipe yang cepet banget hafal dan cepet banget lupa gitu. Terus kayak sedikit stres juga kan, kayak teman-teman yang lain tuh hafal banget loh, lancar banget loh sekolahnya. Terus aku kayak dulu tuh kayak bisa nggak ya lulus gitu. Terus kadang juga di pondok kan kadang pengurus pondoknya juga cukup ngeselin gitu. Yang bikin kita tuh kayak ngedongkol loh, kayak apa aku keluar aja ya udah di pondok, kayak udah nyerah gitu loh. Kayak itu yang bikin kadang tuh kepikiran capek loh. Itu yang ngeganjel sih. Pasti di pondok pasti kalau misalkan ada pengurus atau itu apa ya, kayak masuk pondoknya enggak sama apa yang santri-santrinya lakukan, kan jadinya kayak kita tuh ngeganjel nggak sih, kayak pengen ngomong ini tapi kayak ngedumel gitu, pengen jadi ngedumel di belakang gitu sih, gitu doang. Hafalan sih emang berat banget. hafalan Emang belum sempat gitu ya sebelumnya. Hafalan tapi enggak yang kayak kan di sini ya ditarget itu loh yang ditargetnya. Terus juga benar-benar susah banget lah kalau yang namanya hafalan Arab tuh emang jarang kalau di rumah. Kalau ngaji biasa, nggak nyampe hafalan kayak gitu, apalagi di 30 kan susah gitu ya. Terus dari lingkungan kalian tuh kayak berhubungan nggak sih? Kalian kan termasuknya kan kayak orang baru gitu kan di pondok pesantren. Terus dari lingkungan kalian terutama sosial ya, karena kalian kan di pondok pesantren kan cuma sama teman ibaratnya ya. Dukungan apa sih yang teman kalian kasih ke kalian biar ayo nggak lupa kita bareng-bareng di pondok pesantren atau gimana gitu? Aku ya, kalau aku sih sebenarnya dapat teman-teman asrama yang baik-baik banget. Jadi ada satu mata kajian kayak misalkan aku sorot nih, dan beberapa teman aku tuh 3 orang kayaknya tuh sama kayak aku loh, bener-bener nggak pernah ngaji kayak gitu kan, nggak pernah tahu tentang aku sorot Alfia gitu kan. Tapi sama teman-teman pondok aku, sama teman asal aku yang udah mondok dari SMP, dari SMA, dia tuh bener-bener kayak ngajarin loh kayak gini loh, kayak gini, sampai kita tuh paham. Yang misalkan ustadzanya nggak pas ngajarin kita ngomong nggak paham, tapi mereka dengan teratan tuh paham loh, jadinya kayak kita nggak terlalu menjelaskan, jadi kita tuh nggak terlalu yang bingung banget. Emangnya gitu sih, temennya baik mau menjelaskan. Sama sih kalau teman-teman mendukung sih, soalnya kayak aku kebetulan dari teman kamar aja dulu ya. Kalau teman kamar kan aku tipe orang yang susah banget ngaji sama hafalan tuh kayak ibaratnya belang-belang lah, kayak hari ini hafalan, besoknya nggak tahu bulan depan gitu. Tapi teman kamar aku yang selalu ngajakin murojaah gitu-gitu, kayak ngajakin ayo kamu gantian, kamu ini hafalan kayak gitu kayak gantian gitu. Terus kalau ngaji madinya kayak gitu, alhamdulillah aku tipe orang yang gampang adaptasi dengan teman-teman komplek yang lain, jadi kayak ya ayo sini
duduk di sebelah sini karena aku nggak bisa, jadi mereka yang udah mondoknya 6 tahun kayak gitu ngajarin aku, meskipun emang nggak berat tapi cuman kayak aku ngerasa kayak oh ternyata mereka peduli sama aku yang nggak bisa ternyata diajarin sama mereka kayak gitu. Sama sih dapet teman kamar yang kayak gitu juga Baik yang juga. juga ngebantu. Berarti kayak termasuknya orang-orang yang beruntung ya, karena di lingkungannya, terutama kan yang pertama tuh kayak anak kamar gitu kan, karena ibaratnya kita akan 24 jam hidup bareng apapun bareng. Jadi dan alhamdulillah kalian diketemuin sama yang baik-baik yang mendukung ke lebih baik juga gitu. Ya mungkin itu tadi ada beberapa hal yang bisa dari kami tanyakan ke kalian sebagai orang yang waktu itu baru pertama kali mondok ya, setelah dari kecil sampai SMA tuh kalian nggak mondok gitu, selalu bareng sama orang tua gitu. Dan untuk ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita sebagai konselor di sini untuk kalian, kayak setelah melewati kultur shock ini sampai sekarang sampai detik ini tuh kalian udah bisa menerima diri kalian yang sebenarnya belum? Mungkin dari Mbak Lana dulu. Oh, sampai sekarang ya sih sudah sih, setelah melalui ya Banyak, udah sih sampai sekarang. Kebetulan kan sekarang udah ke ya pondok. Berarti udah aman ya? Aman. Kalau dari aku, alhamdulillah udah mulai berdamai lah sama diri aku sendiri yang dulu di pondok kayak gimana. Ternyata ketika aku merasa nggak nyaman di satu tempat, tapi tetap pas aku keluar dari tempat itu ada pelajaran yang masuk, ada satu hal yang benar-benar nempel di aku sampai sekarang, jadi kayak nggak negatif banget lah ke aku. Apalagi yang namanya pondok pasti bawa hal positif kan. Nah, alhamdulillah kayak gitu, aku menerima kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau di aku sendiri menerima, dan kayak karena sekarang aku udah pindah pondok sesuai dengan ajarannya sering aku maksudnya ya Ajaran aliran ya yang dari kecil, jadi kayak lebih enjoy aja sih, kayak nggak terlalu memaksakan sesuatu hal yang aku bener-bener dari nol banget, enggak, karena kan ini udah kayak dari kecil aku udah diajarin di pondok yang sekarang, jadi kayak lebih enjoy aja sih. Udah lebih paham, jadi lebih mudah untuk mengetahuinya. Ya, mungkin dari sesi konseling ini tadi dari beberapa pertanyaan, dan terima kasih sudah menjawab semuanya. Terus mungkin saya kasihkan ke Mbak. Jadi buat pendinginan kita aja ya, tadi kan kita udah tegang, udah kayak Ceritain jauh juga banyak gitu. Sekarang saya punya permainan, jadi tuh manusia monyet. Kalau manusia iya, tapi kepala kita yang geleng. Tidak, kepalanya geleng gitu kan. Tapi ucapannya iya. Iya, tapi ucapannya iya gitu kan. Tapi ketika saya bilang monyet, jawabannya tidak, tapi kepala kita ngambek. Tidak. Oke, kita mulai. Manusia monyet. Tidak. Iya. Belum fokus ya. Kita lagi. Manusia monyet. Iya. Iya. Lagi ya. Manusia monyet. Tidak. Monyet. Monyet. Tidak. Iya. Tidak. Kok bingung sih gitu. Lagi. Satu lagi. Manusia monyet. Manusia. Iya. Ya mungkin itu udah dari tadi kan pendinginan sebentar ya dari Kak Lulu, dan tadi juga kita udah proses sesi konseling. Mungkin untuk yang terakhir itu adalah dari kesimpulan. Jadi dari tadi kan temanya kita mengambil tentang kultur shock waktu di pondok pesantren. Jadi kan untuk teman-teman mungkin dari kesimpulan yang diceritakan semua masalahnya itu kan pasti ada hal baik dan negatifnya gitu. Dan dari itu teman-teman bisa cukup kayak mengambil hal yang baik, yang positif, dan bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari teman-teman. Karena ibaratnya kan di pondok pesantren itu kan udah otomatis ya itu sebagai hal yang baik, dan untuk kayak ibaratnya pegangan hidup kita. Dari tadi mungkin ilmu agama kita yang kurang bisa ditambah, kita sudah bisa kayak tadi mungkin kayak Mbak Mela ya tahu background segala macam itu. Jadi mungkin bisa diambil positifnya aja, dan mungkin kedepannya bisa
ketika kalian mungkin susah untuk mengamalkannya ke orang lain, ya kalian bisa menerapkannya untuk diri kalian sendiri. Dan mungkin itu aja kesimpulan dari sesi konseling kali ini. Kayak kemarin sebelum kita tutup, saya pengen tahu kesan dan pesan dari kalian mengikuti sesi konseling kelompok pada kali ini. Dari Mbak Hani, Kesannya senang ya bisa sharing-sharing masalah dulu di pondok kayak gimana gitu. Ya, lebih jadi plong aja ngungkapin keluh kesah selama di pesantren karena kan belum pernah juga jadi kayak tau lah orang-orang baru pesantren kayak gini pas masuk kuliah kayak gitu. Iya sama sih. Ya bisa cerita apa ya dari kita juga senang bisa sharing berbagi cerita sama kalian semua gitu. Kita juga minta maaf ketika ada perilakuan, perkataan atau sekiranya memang itu bukan di ranah kami karena kesalahan datangnya dari kami dan yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan Mbak Zia. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.